Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamirullah. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan dengan nomor MPM 18.222.11.33. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan. Seperti apa sih sistem penjaminan di mutu pendidikan ini akan saya bahas di sini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah teori mutu. Teori mutu itu sama halnya dengan pertemuan kemarin adalah dalam manajemen mutu ada dua konsep tentang mutu atau quality, yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik dan konsep modern. Dari dua kata ini kita sudah bisa membandingkan bahwa konsep klasik ini bersifat absolut. Mengapa saya bilang bersifat absolut? Karena menggunakan konsep modern bersifat relatif. Relatif namanya juga klasik, masih kayak seperti terdahulu. Tetapi kalau sudah modern, mutu ini menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Mengapa memuaskan konsumen atau tidak? Kita kembalikan lagi ke pengertian mutu itu sendiri. Yang kedua, mutu dalam konteks sekolah. Karena sesuai dengan judul, kita di sini membahas tentang pendidikan, otomatis kita harus menyampaikan tentang mutu dalam konteks sekolah. Yang pertama, pelanggan jasa pendidikan yang diproduksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer. Pelanggan primer itu pelanggan dalam sekolah yang bersifat primer, yaitu pasti siswa. Sedangkan pelanggan sekunder yaitu orang tua, masyarakat, ataupun penyandang dana itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen mutu pada sekolah sebagai lembaga pendidikan. Manajemen mutu merupakan suatu cara untuk mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasinya. Sedangkan penjaminan mutu atau quality assurance atau QA adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian mutu. Mengapa harus ada monitoring, evaluasi, kajian mutu? Karena di setiap lembaga, di setiap organisasi, walaupun bukan hanya pendidikan, lembaga luar pendidikan pasti membutuhkan yang namanya monitoring, evaluasi, atau kajian mutu. Evaluasi bagaimana kegiatan yang dilakukan selama ini, apakah sudah berjalan lancar ataukah tidak, apakah perlu ada perbaikan ataukah tidak. Seperti itu gambaran mengapa perlu adanya evaluasi, monitoring, dan lainnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan proses penjaminan mutu sekolah. Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengaktifkan setiap langkah yang dilaksanakan. Di sini yang menjadi poin pertama adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi. Produksi apa sih yang ada di sekolah? Yaitu produksi ketika melaksanakan suatu belajar pembelajaran. Mengapa saya bilang itu sebagai produksinya? Karena seorang guru, seorang pendidik harus bisa mengelola kelas. Seorang pendidik harus bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Karena mengapa perlu yang terbaik? Karena pendidik itu adalah cerminan, pendidik itu adalah motivator, pendidik itu adalah sebuah gambaran. Seorang peserta didik pasti akan meniru, pasti akan menilai dari gurunya itu sendiri. Guru saya baik, guru saya menyenangkan, saya harus bisa masuk ketika jam pelajarannya. Saya harus ikut jam pelajarannya karena saya merindukan guru saya. Itu adalah contoh dari produksi yang berada di sekolah, pelaksanaan dan proses penjaminan mutu di sekolah. Selanjutnya adalah akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Memang sangat benar sekali bahwa setiap lembaga yang akreditasinya bagus, akreditasinya kurang bagus, dan akreditasinya tidak bagus sama sekali, itu memiliki daya minat dari siswa, dari pelanggan primer ini, itu menjadi sebuah penilaian. Oh, itu sekolah akreditasinya A loh, ayo kita sekolah ke sana yuk. Oh, ini sekolah Y akreditasinya E, bahkan gak ada akreditasinya. Mungkin aku mau daftar dulu lah di sekolah yang akreditasinya bagus. Kalau emang di akreditasinya bagus, mungkin aku
Kalau nggak diterima di akreditasinya bagus, mungkin aku barulah ke sekolah yang di akreditasinya tidak bagus. Seperti itu. Karena memang akreditasi ini sebagai nilai yang bisa sangat menarik perhatian dari calon peserta didik, calon dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.